Saya dulu itu mengingatkan kawan saya yang mengomentari Bahar Smith itu dengan kalimat begini, bagaimanapun dia adalah cucunya Nabi kita. Cucunya Nabi kita. Itu gobloknya Klasik. saya itu di sana tuh. Ya Allah, bagaimanapun juga dia cucu Nabi Muhammad. Kalau kita mengomentari beliau, bagaimana perasaan Nabi Muhammad ketika cucunya dikomentari dengan hal yang tidak-tidak. Itu gitu saya ngomong dulu itu. Ya Allah. Sekarang kan sudah masih banyak terbuka. yang gitu. Ya, biar tahu saya dulu goblok gitu loh. Jadi saat ini yang membela dia itu goblok. Bahlul. Beneran. Akalnya ini loh. Ini akalnya nggak digunakan. Allah memberikan akal itu biar manfaat gitu loh. Nggak kamu laminating dipajang di figura, nggak dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Marhaban ya Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi video yang masih hangat, yang mana di video kali ini ada pembahasan tentang masalah si Bahar yang menganiaya anggota Banser yang bernama Rida. Dan di video kali ini ada Gus yang bercerita karena Gus ini tadinya adalah mantan Muhyiddin atau pengikut dari si Bahar Smith, tapi sekarang sudah insaf dan sudah tidak mendukung dia lagi, dan bahkan sekarang ikut-ikutan juga mengomentari tentang polemik nasab ini ya. Yuk, seperti apa videonya kita tonton sampai akhir, jangan sampai di skip biar tidak gagal paham. Let's go. Kasus yang dialami kita yang ada di Nusantara ini harus sampai ke pelosok penjuru dunia. Betul Karena sekali ya. ini sangat meresahkan ini. Seandainya Habib ini ada di Amerika, itu Donald Trump tunduk itu nanti. Wow, Donald Trump tunduk ya. Baik, banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Gus Dr. Hasanain Haikal, SHMH ya, sangat banyak sekali. Yang ingin saya sampaikan tentang perihal Bahar Smith ya. Saya ini membayangkan seandainya posisi itu terjadi pada saya, si rekan R ya, siapa itu namanya, anggota Rida. Banser itu, Rida. ya Allah, itu sampai benjut-benjut semua ini, ya Allah, wajahnya. Teman-teman coba bayangin ya, itu suami kalian atau bapak kalian, adik kalian, kakak kalian, dan pelakunya si cucu Nabi palsu. Cucu Nabi palsu. Aduh, saya yakin ya, dari teman-teman Banser ini masih ada 1-2 orang mungkin yang takut kualat membahas menuntut si Bahar Smith ini. Apa nanti saya kalau menuntut si Bahar Smith ini, nanti saya tidak dapat syafaat di akhir kiamat nanti ya, di akhir akhirat nanti. Ini ya Allah, saya melihat wajahnya saudara Rida itu sedih saya. Untungnya yang saya lihat itu Muhibbin, beliau itu ingin Muhyiddin. mendekat sama Habibana Bahar Smith, yakni fi Ya dzambi Allah. minal mu'minina yakhruj. Kalau itu terjadi pada saya, waduh, berat ini. Oh, berat. Dikepuki juga. Poin pertama adalah kejamnya fakta di lapangan ya. Itu sampai ada beberapa yang katanya dines rokok, dipukuli. Bayangin coba berapa orang yang mukul itu. Waduh, sakit ya Allah. Dan herannya ini Pak polisinya ini loh kok memberikan penangguhan gitu dengan dalil si Bahar sebagai tulang punggung. Kenapa nggak jadi tulang ekor apa? Tulang ekor. Jadi untuk Bahar Smith ini kasusnya itu sebetulnya double karena dia sudah menjadi residivis. Wow, kurang dari 5 residivis. tahun dia melakukan kesalahan yang sama, saudara. Di dalam pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 ya, itu konsekuensi bagi yang melakukan kesalahan yang sama ya,
itu absolut tidak boleh namanya restorasi justice. Damai itu nggak bisa. Bahkan hukumannya itu meningkat sepertiga, saudara. Jadi 6 tahun 8 bulan. Kok ada istilahnya penangguhan ini, saya nggak habis pikir gitu loh. Apakah kepolisian ini sudah menjadi muhibin juga? Kenapa tidak sampai tegas menghadapi seekor Bahar Smith ini? Seorang ya, masih seorang Bahar Smith ini. Kenapa kasus yang terjadi di Pasuruan belum menjadi tersangka? Itu sudah diambil sama pihak kepolisian dengan dalih ini dan itu. Tapi si Bahar Smith enak aja ya. Wah, keren nih. Emang jadi cucu Nabi itu punya keistimewaan, salah satunya penangguhan ini, saudara. Makanya ayo berbondong-bondong untuk bisa jadi cucu Nabi, teman-teman. Karena kalau melakukan kesalahan bisa ditangguhkan, begitu ya. Ini terutama untuk polisi Tangerang, Polres Tangerang apa ya? Siap mana sih? Ya, Mapolres Tangerang. Tolong semoga bisa sampai pesan-pesan dari kami di Banyuwangi ini ya. Mohon untuk Bapak Polisi Polres Tangerang untuk tegas menghadapi cucu Nabi yang palsu ini ya. Kemudian perihal yang lain, dulu ketika saya melihat kawan saya yang ada di Banyuwangi ini mengomentari perihal Bahar Smith ya. Dulu kan si Bahar ini sempat menghina Bapak Jokowi itu. Betul. Ya kan? Ya, betul. Di mimbar-mimbar dalam pidatonya itu dia selalu menghina Bapak Jokowi. Yang saya sesalkan ya, nasab bermasalah, kelakuan residipis, istri di mana-mana, ditelantarin. Yang kemarin sempat speak up, tahu kan? Ya. Tahu kan teman-teman kan? Itu bukan 1-2. Gus ini awalnya ini muhibinnya si Bahar Smith, dan bahkan si Bahar ini ada orang yang mengatakan sama si beliau ini, dikatakan udahlah jangan gitu, walaupun seperti itu dia itu adalah cucu Nabi gitu, cucu Nabi Muhammad. Apakah tidak malu ketika cucu Nabi Muhammad digituin gitu ya. Jadi beliau ini mengatakan sekarang karena sudah insaf sekarang ya, yang masih mendukung si Bahar ini adalah bodoh, goblok katanya. Ya dulu saya dulu juga seperti itu. Cuman dia sekarang kan sudah sadar ya, sudah sadar dan berbalik arah mendukung tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan ikut membatalkan nasabnya gitu ya teman-teman. Jadi ini sekarang sudah berbalik ya. Jadi yang masih mendukung si Bahar ini adalah goblok bodoh kata si abang ini ya teman-teman. Jadi kenapa kasusnya si Rida sampai sekarang kok Bahar masih ditangguhkan? Padahal kata beliau ini, Bahar ini adalah seorang residivis, belum 5 tahun yang masih melakukan pekerjaan yang sama, maka tidak boleh dikasih restoratif justice gitu ya teman-teman. Malahan hukumannya ditambah, kata si abang ini tadi ya teman-teman. Ya, bahkan ada orang itu yang mengatakan, saya cek di TikTok itu, wah banyak bos. Terus Mukibin masih membela gara-gara cucu Nabi. Yang bela itu pengen saya gini kan wajahnya nih. Ente jangan bahlul. Ente jangan bahlul katanya ya. Wahai umat Nabi Muhammad terutama yang ada di Indonesia, insaflah kalian ya. Insaf. Yang ngajar ngaji alif bata itu bukan Habib. Guru-guru ngaji Pak Yai itu diperhatikan. Nggak perlu sampean jauh-jauh solawatan ke sana kemari. Solawatan di rumah 1 juta kali sampai ndower. Itu afdol sampean daripada ke sana di pengajiannya Habib. Paham ente Kibin? Ini video saya ini dipotong, sampaikan ke Kibin. Biar siapa tahu ketika melihat video saya, Allah menurunkan hidayah ke dia gitu loh. Jadi dia insaf, oh iya ya. Ngapain juga saya ikut pengajian di Habib-Habib ya. Isinya cuman kayak begitu. Ya lebih baik saya baca sholawat aja di rumah sampai 1 juta. Betul kan? Akalnya digunakan. Man sholla alayya sholatan sallallahu biha asron. Kalau ente datang ke pengajian, sholawatannya paling bisa dihitung berapa kali. Di rumah sambil zikir sallallahu Muhammad, Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang banyak sudah. Gitu loh. Fokus nanti ya, fokus ya di rumah.
Betul sekali. Jadi mereka itu supaya kita-kita ini takdim sama mereka, ditunjukkan bahwasanya kiai ini yang masyhur, yang alim, itu dulu ngajinya ke Habib ini. Gitu loh. Jadi ente-ente ini ya, saya cucunya, saya saudaranya, ya hormati pastinya gitu kan. Saya dulu Beb ya, karena ngaji ke Habib, itu mandang teman-teman sepantaran saya yang tidak ngaji ke Habib, mandang remeh Beb, saya. Karena apa? Saya guru saya ini langsung ada darahnya Rasulullah. Jadi kan memandang teman-teman seangkatan saya yang ngajinya di pondok yang bukan Habib, itu mandang remeh saya Beb. Dulu itu. Bangsatnya saya dulu begitu waktu jadi kibin. Parah. Jadi ngebanding-bandingin. Nah, flashback saya beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang sudah insaf lah ya. Alhamdulillah ya. Kemudian teman-teman, Vitamin. ya, Bentar, ya. Vitamin. Dulu ketika antum jadi kibin itu lama lah, sejak SD pula ya kan. Habib itu kan banyak tuh. Habib yang paling antum puja itu siapa, Habib? Yang paling antum puja, paling antum cium tangan, cium kaki atau apalah yang mungkin antum pengalaman tuh, Habib. Rejek. Bus, langsung Imam Sumbo ya. Rejek itu saya damba-dambakan jadi presiden dulu malah. Seandainya Habibana Rizik Sihab ini menjadi seorang presiden, waduh, pasti syariat Islam akan ditegakkan. Sampai begitu saya mikirnya itu. Takbir. Berarti antum itu takbir. Ya, Iya, berarti antum itu juga dulu gini, Beb, berarti antum itu ketika ada cebong kampret, antum juga menikmati itu ya, Beb ya, polarisasi itu, Oh Beb. iya. Terakhir itu saya nyoblosnya Anies. Saya nyoblosnya Anies. Saya debat sama Tengku Kori itu. Permasalahan presiden itu. Tengku Kori milih Prabowo kan. Saya milih Anies, mau debat di sana. Dan sekarang saya dikasih tahu sama kawan saya yang memang lama di Jakarta, siapa Anies itu dijelentrehin itu baru tahu sekarang gitu loh. Dulu saya Indonesia kan? Bener nggak? dulu saya ngebela mati-matian ya. Sedangkan Anies itu kan datang ke acaranya Habib untuk mencari suara kan. Ya sama-sama dari mereka lah. Meskipun bukan Ba'alawi ya. Gitu. Tapi ya mau nggak mau pasti akan melihat sisi kebudayaan yang sama, saling mendukung gitu loh. Makanya ketika Anies Baswedan menjabat dulu ya di gubernur, ya makmur kan, Habib-habib di sana. Sampai akhirnya iya, ada yang nikmat. itu. Jadi teman-teman, kita ini hidup berbangsa dan negara baik. Ya, dengan mereka ini baik. Cuman dalam sisi ranah akidah ini ya tunggu dulu begitu. Bahkan saya menyarankan kepada teman-teman saya di sini kalau beli bahan bangunan jangan di toko sana. Belilah di toko orang-orang kita, begitu loh. Sampai segitunya saya ini. Karena kalau saya ngasih makan ke mereka ini malah untuk dakwah kesesatan terus-menerus semakin lancar begitu Ya loh. teman-teman, si abang ini ternyata masih baru ya, baru sadar. Karena apa? Karena kemarin di Pilpres tahun 2024 akhirnya ini beliau ini masih milih Anies gitu ya, masih milih Anies Baswedan. Berarti ini baru-baru ya, belum 1 tahun ya yang insaf. Awalnya jadi pendukungnya Habib gitu ya, yang paling dikagumi sama beliau ini dulu si Rizik katanya ya. Bahkan beliau ini meremehkan orang-orang yang tidak ngaji kepada Habib, itu diremehkan karena beliau ini ngajinya ke Habib gitu ya, diremehkan orang-orang yang tidak ngaji ke Habib gitu. Dan sekarang alhamdulillah beliau ini sudah sadar, bahkan dulu katanya menyarankan kalau beli apa sesuatu di toko bangunan apa jangan beli ke orang lain, beli ke orang-orang pribumi. Jadi artinya kalau saya ngasih makan ke dia sama seperti mendukung dakwahnya. Kalau dipikir sekarang sama seperti mendukung kesesatan gitu kata si abang ini ya teman-teman. Jadi luar biasa dan alhamdulillah si abang ini sadar dari mukibin dan sekarang berpindah jadi mukimat gitu ya teman-teman. Orang-orang pribumi ini yang saya kasih beli bahan-bahan gitu kan, beli pasir, beli semen di toko-toko bangunan yang memang orang-orang kita aja. Sampai begitu saya ini.
Jadi kita ini ditakut-takuti teman-teman ya, takut begini, takut kualat, bahkan tadi itu takut kemaluannya hilang, ada kejadian jidatnya itu nempel di sajadah. Yang semacam itu udah cukup 10 tahun yang lalu udah cukup lah. Ya, sekarang udah waktunya kita merubah pola pikir kita, generasinya sudah mulai berubah, ada generasi Gen Z, Alpha, Beta, Sinkos tangan apapun itu sudah. Sekarang kita harus lebih cerdas melihat fenomena yang ada ini. Kalau mereka tobat, ya mengakui dirinya itu bukan turunan Nabi, ya oke, kembali kita rangkulan gitu loh. Selama mereka belum berikrar, nggak usah kalian bilang itu Habib itu baik, enggak, bullshit. Cara mereka itu bertopeng dengan akhlak ya, hati-hati, bertopeng dengan akhlak, dengan masya Allah, mereka itu nganggap kita ini kalangan bawah, paham? Mereka menganggap diri mereka ini turunan. Jadi harus tahu, harus konsultasi sama yang sudah 27 tahun kumpul sama mereka nih. 27 tahun. Saya SD, saya masih ingat ini ya. Kaki mereka itu ada di leher saya gini. Kaki mereka, Habib-Habib itu mengintimidasi anak-anak kecil orang-orang Jawa, saya termasuk. Ditaruh di pojokan di tembok ya, dijejerin sama teman-teman yang lain. Kaki mereka itu di sini. Kaki, bukan tangan, kaki. Dan saya masih ingat ini di kepala saya ini. Sampai segitunya saya ingat itu. Tujuannya ya apa mereka ini kan sekolahnya ini sekolahan dari Habib ya. Pemodalnya yang membiayai seorang Habib. Jadi ketika siswa-siswanya ini dari kalangan Habib, ada kekhususan sama seperti kondisinya Bahan nih, cucu Nabi palsu nih ya, diistimewakan dia. Ketika ada sesuatu hal yang mungkin melakukan kesalahan, yaitu sekedar dipanggil formalitas, udah nggak ada hukuman kayak seperti anak-anak yang lain begitu. Seperti itu keistimewaan dari golongan. Rasisnya itu kita rasakan sekarang, teman-teman. Iya, iya betul. Itu ya. Jadi saya mulai SD, teman-teman, bukan kemarin. Dulu udah teman-teman itu baru heboh dengan adanya sholawatan. Saya udah dari kecil, saudara, udah ngamalin Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Wirdus Sakron, hafal sini, teman-teman. Jadi semoga pada malam hari ini jika ada kibin yang memang ngintip-ngintip dalam rangka untuk mencari kebenaran, semoga tercerahkan begitu loh. Kiai Imad itu bukan orang terkenal dulunya, tapi memang Allah memilih kebenaran itu dari jalan yang seperti itu. Kalau seandainya kebenaran ini disampaikan oleh seorang yang masyhur seperti Gus Baha, Gus Ikdam yang memang jamaahnya sudah banyak, nggak ada perlawanan kita, bos. Iya kan? Ngapain kita podcast setiap hari begini menyadarkan umat, menyampaikan kebenaran, ngapain? Cukup Gus Baha ngomong 1, 2 selesai, ya kan? Tapi memang Allah memilih orang-orang yang tidak masyhur supaya ada perlawanan begitu loh. Ada esensi perjuangannya itu ada, teman-teman. Apalagi saya, siapa saya? Ya kan? Itu aja. Terima kasih. Jadi ya teman-teman, si abang ini awalnya Muhibin yang baru sadar ya mungkin di tahun 2025 ini ya yang sadar ya. Tadinya beliau ini pengagum atau pengikut para klan Ba'alwi ini ya. Yang paling dikagumi adalah si Rizik dan bahkan beliau ini mengatakan sampai semoga sampai dalam benak hatinya ini kalau seandainya si Rizik ini jadi presiden di Indonesia maka syariat Islam ini akan berjalan gitu ya. Tapi seiring perjalanan waktu si abang ini sadar mungkin karena ulahnya mereka-mereka ini karena apa? Para klan Balawi ini semena-mena ada di Indonesia ini semena-mena. Bahkan beliau ini bercerita masih ingat di dalam pikirannya katanya ya. Di dalam benaknya itu masih teringat. Waktu masih kecil, waktu masih SD, kaki Habib itu di sini, di lehernya katanya itu di sini ya nggak kalau mau ada mungkin ada kesalahan di sekolah atau mau berbuat pelanggaran apa gitu ya mungkin hukumannya seperti itu gitu ya teman-teman dan sekarang ini sudah sadar gitu ya dan beliau ini menyarankan ke teman-teman yang lain mungkin ada kibin-kibin yang masih ngintim-ngintim biar mendapatkan pencerahan dan semoga tercerahkan dengan adanya video ini kata si abang ini ya teman-teman.
Ya, dan semoga saja para kibin-kibin yang lain segera ikut satu persatu berbalik arah dan ikut mendukung tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.